الله فقد افترى إثما عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna saqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita di kesempatan siang hari ini atau pagi menjelang siang ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermajlis ilmu yang mudah-mudahan majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang bisa menghilangkan dan menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita pada tafsir Al-Qur'an Al-Karim, masuk pada ayat yang ke-34 pada surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa id qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah Subhanahu wa taala firman, wa'id, dan ingatlah, qulna, kami katakan, kami kata Allah, kami katakan lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu li adama, sujudlah kalian ke Adam. Fasajadu, maka para malaikat itu segera sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia enggan, wastakbara, dan dia berbuat angkuh atau sombong. Wa kana minal kafirin, dan adalah iblis minal kafirin, termasuk makhluk-makhluk yang kafir. Kita lihat, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana kisah Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita proses gambaran tentang para malaikat-malaikat Allah adalah orang-orang yang langsung tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada pembahasan yang lalu, pada ayat-ayat sebelumnya itu menjelaskan pada kita tentang proses penciptaan Nabi Adam dan proses bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam sesuatu yang tidak Allah ajarkan kepada para malaikatnya. Pada pembahasan yang lalu seperti itu. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang
Allah setelah menjelaskan kepada kita tentang keistimewaannya Nabi Adam, yaitu diberi ilmu, maka kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Kita lihat apa yang dikatakan oleh As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, "Summa amarahum ta'ala bisujudi li Adam ikraman lahu wa ta'diman wa ubudiyatan lillahi ta'ala. Famtasalu amrallahi wa badaru kullahum bisujudi." Dikatakan summa amarahum ta'ala, kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullah, summa amarahum ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat bisujudi li Adam, untuk sujud kepada Nabi Adam. Ikraman lahu wa ta'diman. Sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam adalah ikraman lahu, dalam rangka memuliakan Nabi Adam, wa ta'diman, dan dalam rangka mengagungkannya, wa ubudiyatan lillah, dan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Famtasalu amrallah, maka mereka para malaikat itu segera menjalankan perintah Allah, wabadaru, dan bersegera mereka kullahum semuanya bisujud, untuk sujud. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam alaihi salam untuk sujud, maka mereka pun langsung sujud. Sehingga di sini kita lihat kata Syekh As-Sa'di rahimahullah bahwa sujudnya Nabi Adam sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam adalah karena menghormati Nabi Adam, menghormati perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dilakukan oleh para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam itu bukan disebut syirik, ya. Sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu tidak dianggap syirik. Kenapa? Karena itu perintah dari Allah. Hukum asalnya sujud adalah apa? Sujud itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita katakan kalau ada orang yang memahami berarti para malaikat itu syirik, maka kita jawab apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di tadi adalah ubudiyatan lillah. Apa yang dilakukan oleh para malaikat itu adalah dalam rangka ibadah kepada Allah. Sesuatu yang haram, yang awalnya itu haram, tapi ketika itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka bukan menjadi haram lagi. Kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim disuruh apa oleh Allah? Nyembelih anaknya. Nyembelih anak, membunuh anak, hukum asalnya apa? Haram, ya kan? Hukum asalnya adalah haram. Tapi karena itu datang dari Allah, perintah datang dari Allah, bukan haram lagi. Adanya pengecualian. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, bunuh anak, sembelih anak. Dan ternyata Nabi Ibrahim pun menuruti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira berdosa apa tidak Nabi Ibrahim nyembelih? Tidak. Walaupun yang akhirnya karena ketaatannya
Siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam Allah ganti anaknya itu ketika mau disembelih, ternyata Allah ganti dengan apa? Domba besar. Artinya berarti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim hendak membunuh atau menyembelih anaknya itu sendiri itu tidak dosa, malah justru bernilai pahala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dipastikan apa yang dilakukan oleh para malaikat itu bukanlah perbuatan syirik. Dan ini menunjukkan pada kita tentang bagaimana sikapnya sikapnya para malaikat yang mereka langsung nurut dengan perintah Allah. Kita mengenal sifatnya malaikat itu bukan sekedar untuk penambahan wawasan, ya. Tapi mengenal sifatnya malaikat, salah satu sifatnya malaikat itu ketika ada perintah mereka segera menjalankannya. Sehingga ini menjadi contoh buat kita, ya kan? Menjadi contoh buat kita bahwa ternyata yang terbaik adalah ketika ada perintah maka kita hendaknya langsung menjalankannya. Sungguh harusnya kita ini malu, ya, malu kepada Allah kalau ternyata banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi ternyata kita membalasnya dengan dosa. Saya jam berapa? Jam 9:30. Kira-kira nih dari bangun tidur digawe subuh wis ya, bangun tidurnya digawe subuh wis, misalnya subuh jam berapa? 4:30 kurang malah ya, 4:30 sampai saiki 9:30 pirang jam? 5:30, 5:30, 5:30, 5:30, 5:10. 5:30 miki ya, 5:30, 5:30, 5:10, 5:30, 5:10, 5 jam. Kira-kira dari pagi kita bangun tidur tadi, subuh misalnya digawe subuh, sampai sekarang berarti ada 5 jam. Kira-kira nikmat yang Allah berikan kepada kita, anak pira? Anak pira? Baru 5 jam kita nggak bisa menghitung nikmat Allah. Karena saking banyaknya nikmat Allah. Ya kan? Baru 5 jam saja kita tidak bisa menghitung nikmat Allah. Apalagi bertahun-tahun kita mendapatkan nikmat. Dengan umur berapa? 38. Berarti digawe 38 sejak lahir. Pol berarti 38 tahun dapat nikmat dari Allah. Kira-kira pirawis nikmatnya tambah mbuh akeh nemen. Ya kan? Digawe 5 jam saja tadi kita tidak bisa menghitung nikmat Allah, apalagi miki 30 wulu. Sing umure wis sewidak berarti paling tidak sewidak tahun terus mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka malu kalau kita dikasih nikmat oleh Allah tapi ternyata apa? Tidak taat kepada Allah. Ya kan? Misal anak kanca dengan dua kanca seben minggu, sepekan sekali transfer duit maning jenengan 1 juta.
Misal minggu pertama ana notifikasi nang HP telah ditransfer 1 juta, alhamdulillah. Minggu ngarepe maning ana notifikasi maning tambahan apa? Saldo duit 1 juta maning. Minggu ngarepe maning kancane ngirim 1 juta maning. Kira-kira jenengan pimen? Seneng apa ora? Seneng ora? Seneng. Tapi ternyata jenengan seben minggu dingai 1 juta, tapi jenengan ora tau sowan maning kanca sing ngai duit duwe. Kira-kira isin apa ora dong? Isin apa ora, Pak? Isin. Seben minggu dingai 1 juta, tapi jenengan ora tahu ngomong terima kasih, ora tahu ngomong suwun, ora tahu ngabari komunikasi, ora tahu sowan dolan dan seterusnya. Kira-kira kancane jenengan sing biasa ngai kowe miki bakalan ngai terus apa ora? Mandeg. Padahal nembe seminggu sekali ngai 1 juta. Allah Subhanahu wa taala ngasih kepada kita ini terus-terusan. Gal detik ngai nikmat kepada kita semua. Makanya aneh kalau ada orang 60 tahun misalnya, 50 tahun misalnya dikasih nikmat oleh Allah tapi sujud bae ora pernah. Anak beli? Anak apa ora? Anak. Orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah 60 tahun tapi tidak pernah sujud kepada Allah. Orang-orang kafir, ya kan? Mereka tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini sebagaimana tadi dikatakan oleh Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam adalah ikraman lahu, yaitu memuliakan Nabi Adam wa ta'diman dan mengagungkan Nabi Adam karena memang ada perintah dari Allah. Wa ubudiyatan lillah, dan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi ini tidak disebut syirik, dan kita lihat di sini tadi wamtasalu amrallah. Mereka para malaikat adalah makhluk-makhluk yang langsung taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ketika menentukan sesuatu perintah maka sesuai dengan kehendaknya. Allah memerintahkan kepada para malaikat sesuai dengan kehendaknya. Sujudlah kalian wahai para malaikat kepada Adam. Itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatif Allah. Ya kan? Yang tadi kita katakan hukum asalnya sujud kepada selain Allah adalah haram. Kan seperti itu. Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, "Lau kuntu amiran li ahadin an yasjuda li ahadin." Kata Nabi, "Lau kuntu amiran li ahadin." Kalau seandainya aku boleh atau dibolehkan untuk memerintahkan orang untuk sujud kepada orang lain, maka kata Nabi, la amaltul mar'ata antas juda li zaujiha. Makanya aku akan perintahkan wanita istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi karena ini tidak boleh, maka apa? Tidak boleh pula istri itu sujud kepada suami. Jadi kalau kata Nabi, kalau seandainya bolehnya seseorang itu sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Karena begitu
pentingnya peran suami, maka kalau seandainya boleh ternyata disuruh sujud, tapi ternyata Pak tidak boleh, tetap tidak dibolehkannya sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat apa yang dikatakan oleh As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah tentang firman Allah ini, illa iblis aba ai imtana'ani sujudi wastakbara an amrillahi wa ala adama. Kata Syekh Sa'di, illa iblis, kecuali iblis aba, dia enggan untuk sujud. Para malaikat mau sujud tapi iblis yang tidak mau. Imtana'ani sujudi, dia enggan untuk sujud, wastakbara an amrillah, dan dia berbuat sombong, angkuh dari perintah Allah, wa ala adama, dan dia pun berbuat angkuh kepada Nabi Adam alaihi salam. Qol, sehingga dia berkata, iblis itu berkata, asjudu lima khalaqtatina, apakah aku akan sujud kepada yang engkau ciptakan wahai Allah, tina, yang engkau ciptakan dari tanah. Wahadal kata Syekh Sa'di berarti, dan inilah bentuk daripada al-iba, yaitu keengganan dan istikbalnya, kesombongannya iblis alaihi salam. Jadi kita lihat iblis itu bukan berarti menunjukkan iblis itu takdirnya neraka, tidak. Tapi itu memang murni kesombongan dari iblis. Murni bahwa iblis itu tidak mau sujud. Allah telah memerintahkan kepada iblis, kepada para malaikat dan semuanya. Ternyata para malaikat pun sujud kepada Nabi Adam, tapi iblis tidak mau. Yang dikatakan di ayat ini, illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia enggan. Ai imtana'ani sujud, dia tidak mau sujud. Wastakbaro, dan inilah penyakitnya, yaitu istakbaro an amrillah, berbuat angkuh, berbuat sombong dari perintah Allah. Dan ini bahwa kesombongan itu adalah sebab terbesar seseorang itu tidak mendapatkan hidayah. Sombong, angkuh itu adalah sebab terbesar dari seseorang itu tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah. Sebagaimana iblis dikatakan oleh Syekh Sa'di tadi apa? Ini bentuk kesombongannya iblis. Dia tidak mau. Apa bentuk sombongnya? Merasa dirinya lebih unggul. Merasa dirinya lebih unggul. Ucapannya adalah apa? Kata Syekh Sa'di di sini, asjudu lima khalaqtatina. Asjudu liman khalaqtatina. Ya Allah, apakah aku akan sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Kalau di ayat yang lain mengatakan apa? Ana khairum min. Iblis mengatakan, saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, Adam engkau ciptakan dari tanah. Menurut iblis, api itu lebih baik daripada tanah. Nah, berarti di sini yang namanya sombong itu merasa lebih unggul. Merasa dirinya lebih unggul, itu adalah bentuk kesombongan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika menjelaskan al-kibru, apa kata Nabi? Sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu kata Nabi, batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan menyepelekan manusia. Merasa bahwa dirinya lebih unggul,
dan manusia ini disepelekan. Itu bentuk kesombongan. Sehingga ketika seseorang merasa bahwa dirinya lebih unggul, maka apa yang terjadi? Aku tidak mau menerima nasihatnya dia. Dia sekolahnya mungkin lebih rendah, ya kan? Saya sekolahnya lebih tinggi. Akhirnya apa? Udah tidak dapat hidayah. Kan seperti itu. Padahal kita tahu mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang sangat urgen, sesuatu yang sangat penting. Buat apa seseorang berilmu tentang pengetahuan umum yang lebih hebat? Buat apa seseorang punya ilmu pengetahuan luas tapi tidak mengenal Allah? Ya, ana wong matematikane hebat, ngitungnya cepet, hebat lah. Tapi orang mengenal Allah. Ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Orang ngerti. Percuma, ya kan? Matematikanya itu masya Allah cepet ngitungnya. 5 kali 5 berapa? Cepet ya. 2, 5. Ana wong memang fisikane pinter, matematikane pinter, ilmu pengetahuan umum pinter, tapi ternyata tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ironis. Percuma. Ya kan? Nah, kadang-kadang ada orang yang merasa pengetahuannya lebih besar sehingga dia tidak mau nuntut ilmu yang lain. Apalagi tidak mau ngaji, naudzubillah. Ya kan? Naudzubillah. Nah, ketika ada atau ketidakinginan, enggan untuk belajar, enggan untuk menerima nasihat, itu berarti ada bibit-bibit seperti iblis. Ya kan? Iblis disuruh sujud tidak mau. Maka alhamdulillah kalau kita masih mau menerima nasihat, itu berarti alhamdulillah. Ya. Berarti jiwa kita masih mau menerima nasihat, itu sangat nikmat. Itu alhamdulillah yang harus kita syukuri. Karena berapa banyak orang dinasehati tidak mau. Ya. Itu ironis. Suami dinasehati istri, diterima apa ora? Diterima apa ora? Suami dinasehati istrinya, padahal istrinya luwih enom pengalaman setitik misalnya. Kira-kira diterima apa ora? Kalau itu benar, wajib kita terima. Walaupun mungkin pahit. Tapi kita harus menerima. Yang namanya pengen tidak merugi, itu harus menerima nasihat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang wal asri innal insana lafi khusrin, bahwa semua manusia dianggap merugi kecuali siapa? Di antaranya illal ladzina amanu. Kemudian apa di situ? Yang ada watawasau bil haq, saling nasihat menasehati. Artinya menerima nasihat itu berarti tidak akan merugi. Apa salahnya? Walaupun jenengan sebagai suami, ya misalnya kita sebagai suami yang memegang peran penting dan ternyata dapat nasihat dari istri kita, terima alhamdulillah. Untuk apa? Perubahan buat diri kita.
kita diingatkan, misalnya kita belum sholat, diingatkan oleh istri kita, kenapa belum sholat? Alhamdulillah, segera, iya ya, aku segera sholat. Kan seperti itu. Nah itu, sebagaimana di ayat yang sedang kita pelajari di sini, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, maka mereka pun langsung sujud. Kemudian kata Syekh Sa'di, fatabayyanat hina idin adawatuhu lillah wali adama wa kufruhu wastikbaruhu. Maka ayat ini menunjukkan tentang jelas bahwa iblis itu sangat memusuhi Allah, sangat memusuhi Adam. Fatabayyanat hina idin, maka dari sini jelaslah bahwa permusuhannya iblis kepada Allah dan permusuhannya iblis kepada Adam wa kufruhu, dan ini juga menunjukkan bahwa iblis itu kufur dan iblis itu sombong. Sehingga kalau ada orang mengatakan iblis masuk surga, berarti dia telah kafir. Kalau ada orang mengatakan iblis taat kepada Allah, dia telah kafir. Kalau ada orang mengatakan iblis itu tunduk kepada Allah, berarti kafir. Karena ayatnya sudah mengatakan iblis itu aba wastakbar. Apa yang telah Allah kafirkan, maka wajib bagi kita mengkafirkan dia. Allah di sini mengatakan apa? Wa kana minal kafirin. Iblis itu termasuk makhluk yang kafir. Sehingga siapa yang telah Allah anggap dia kafir, maka wajib bagi kita pun mengatakan bahwa dia kafir. Tidak boleh mengatakan, oh itu kan orang Nasrani masih menyembah Allah misal, atau masih taat kepada Allah. Maka kita katakan tidak. Allah telah menganggap orang Nasrani kafir. Allah pun telah menganggap orang-orang Yahudi kafir. Kenapa? Mereka tidak mau percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi tidak percaya dengan Nabi Muhammad, orang Nasrani tidak mau percaya dengan Nabi Muhammad dan tidak mau beribadah kepada Allah, maka kita anggap mereka kafir. Allah telah menentukan mereka kafir dan Allah telah mencap mereka kafir, maka kita pun wajib menyatakan bahwa mereka kafir. Orang yang tidak mengkafirkan siapa yang telah Allah telah kafirkan, berarti dia pun telah kafir. Orang yang tidak mengkafirkan sebagaimana Allah mengkafirkan mereka, maka orang tersebut telah kafir. Hati-hati, di sini harus jeli. Tidak boleh kita kemudian orang Nasrani ini baik, orang Nasrani ini masih bisa ada kesempatan masuk surga misalnya. Tidak. Kalau mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan membawa agama Nasrani, ya berarti sudah selama-lamanya naudzubillah di neraka. Kan seperti itu. Dan kita lihat di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa iblis itu betul-betul memusuhi Allah dan betul-betul memusuhi Nabi Adam dan beserta anak-anak keturunannya Nabi Adam, kita semuanya. Berarti dipastikan iblis itu tidak akan ridho kepada kita kalau kita ini taat kepada Allah. Dipastikan iblis itu tidak akan ridho kepada kita kalau kita ini taat kepada Allah. Sehingga iblis itu akan terus menggoda kita. Setan, iblis dan para pasukannya
itu akan terus menggoda kita. Dalam keadaan apapun kita selalu digoda oleh setan. Makanya Nabi mengatakan apa? Ya'tis syaitanu ahadakum. Kata Nabi, setan akan datang kepada diri kita semuanya. Ya'tis syaitan ahadakum. Kata Nabi, setan akan datang kepada kita. Artinya apa? Setan akan datang dalam keadaan apapun kita ini. Dalam keadaan duduk, setan teka. Ketika kita dalam keadaan berdiri, setan pun teka. Ketika kita dalam keadaan sholat pun setan teka. Ya. Dalam keadaan apa? Ngaji, ya tetap setan teka. Teka apa orang? Teka. Walaupun dalam keadaan sholat tadi pun setan teka. Karena konteks bahasa hadisnya adalah ya'tis syaitanu ahadakum. Setan akan datang kepada kalian, kepada kita semuanya. Lagi keadaan bahagia, setan teka. Lagi dalam keadaan sedih, setan teka. Ya. Dalam keadaan bahagia, setan teka. Lagi duitnya akeh misalnya. Lagi duitnya akeh bahagia apa orang? Bahagia. Maka setan menggodanya apa? Wah, Masya Allah, duitnya akeh. Maka digoda dengan berbagai macam yang membuat dia lalai. Kan seperti itu. Mungkin digoda dengan coba mendem misalnya. Ya kan, mumpung ada duit. Kayak tuku kayak kan mumpung bisa tuku misalnya kayak gitu ya. Ya kan? Akhir apa? Naudzubillah tergoda. Ketika lagi dalam keadaan sedih, lagi langka duit, setan pun datang. Apa? Sehingga dia semakin tambah sedih. Yang akhirnya dibisiki oleh setan, kamu sholat rajin, ibadah rajin, tapi duitnya langka. Ya, wis rasa ibadah baik sekalian. Kan seperti itu. Digoda, dan seterusnya. Karena ingat, kata Syekh Sa'di pun mengatakan apa? Disinilah jelas setan itu memusuhi Allah, memusuhi Nabi Adam. Kemudian kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah, wa fi hadhil ayati minal ibri wal ayati isbatul kalami lillahi ta'ala. Di dalam ayat ini menunjukkan banyak pelajaran-pelajaran dan banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Yaitu apa? Salah satunya isbatul kalami lillah. Ayat ini menunjukkan, kata Syekh Sa'di, tentang bahwa kita wajib meyakini bahwa Allah itu berbicara. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbicara. Isbatul kalami lillah. Sebentar. Tadi dikatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala isbatul kalami lillah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbicara sebagaimana tadi dikatakan di ayatnya, wa idqulna lil malaikati, dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat. Berarti Allah itu bicara, ya kan? Tentu kita wajib mengimani bahwa Allah bicara, kita wajib imani tanpa kita meragukan. Sehingga kata beliau melanjutkan, wa annahu lam yazal mutakalliman yaqulu ma syaa wa yatakallamu bima syaa. Dan ayat ini menunjukkan, kata Syekh Sa'di, menunjukkan bahwa Allah akan terus berbicara dan Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya
wa yatakallamu bima syaa, dan Allah berbicara dengan apa yang Allah kehendaki. Allah akan terus berbicara seperti Allah bicara kepada para malaikat pencabut nyawa, cabut nyawa itu. Allah berbicara kepada malaikat yang ngatur hujan. Allah berbicara kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan Allah terus berbicara sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya anak sakit, mau dimasukin ke rumah sakit dulu. Jadi cukup dulu sekian. Allah taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما